Terima kasih Mas Hidayat. Terima kasih. Selamat malam semuanya teman-teman. Sebetulnya begini, kalau saya pribadi ya melihatnya, kita itu seperti nggak punya nggak punya rencana, nggak punya strategi gitu loh untuk mengurusin negara ini ya. Kita ingat di awal Pak Jokowi naik di 2014, beliau dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada lagi subsidi BBM. Ya. Dan kebetulan waktu itu harga minyak juga lagi jatuh. Ya, lagi jatuh. Dan kita tahu bahwa ketika itu Pertamina betul-betul dapat rezeki lah, gitu ya. Dapat rezeki karena seingat saya waktu itu laporan keuangannya kurang lebih 2/3 atau 70% dari income-nya justru bersumber dari penjualan BBM. Karena harga minyak dunia lagi jatuh, tapi harga penjualan BBM kita tidak diturunkan. Nah, kemudian hari memang karena lagi euforia dan sebagainya ya, jadi waktu itu Pak Jokowi sempat karena harga minyak naik, sempat menaikkan beberapa kali harga BBM dan tidak ada gejolak. Tapi poin penting di sini adalah saat itulah kita semua juga mendengar bahwa beliau mengalokasikan subsidi BBM yang sebelumnya sudah dianggarkan itu sebagai dalam modal awal untuk membangun infrastruktur, gitu ya, bangun infrastruktur. Oke, semuanya oke-oke aja. Tapi kembali kepada tujuan utamanya. Tujuan utamanya apa sih? Gitu. Tujuan utamanya kan supaya katanya pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini menarik karena faktanya gitu, kalau salah satu indikator yang saya gunakan untuk melihat seberapa jauh dampak dari segala program-program yang dikerjakan itu terhadap kesejahteraan di daerah-daerah, itu adalah melihat proporsi PAD dan bagi hasil yang mereka terima, gitu ya. Nah, fakta yang terjadi adalah PAD dan bagi hasil, saya sebut dua komponen ini sebagai otonomi fiskalnya daerah ya. Proporsinya justru menurun ya. Kalau untuk tingkat 1 itu 2010 itu masih ternyata 73% dari total pendapatan mereka. Nah, 2020 ini tinggal 58 gitu ya. Atau dari 2014 turun dulu 66, saya betul sekarang 58. Untuk tingkat 2, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia ini, dan ini laporan resmi dari Kementerian Keuangan gitu, itu dari 30% sekarang tinggal 27%. Yang saya ingin katakan di sini adalah begini, apakah kita tidak mau belajar bahwa untuk mengatasi persoalan bangsa ini tidak bisa hanya pemerintah pusat gitu loh. Tapi juga harus melibatkan pemerintah daerah dan juga masyarakatnya. Jadi ketika dibilang subsidi BBM itu akan dicabut, itu mungkin saya anggap itu sebagai sebuah kebijakan yang benar gitu. Tapi begitu minyaknya nggak karu-karuan, akhirnya ternyata nggak berani untuk tidak mensubsidi ya, walaupun dipindahin kata-katanya menjadi penugasan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan karena semuanya dikerjakan oleh pusat. Tidak ada peran serta daripada daerah untuk gotong royong untuk menyelesaikan ini. Bagaimana mungkin daerah bisa melakukan itu ketika duit mereka sendiri terbatas gitu loh Mas, ya kan? Jadi tadi seperti saya katakan tadi hanya 27% ya tahun 2020 atau kurang lebih 30% lah rata-rata. Artinya 70% itu kan dia butuh dari pusat itu. Ya. Transfer daerah itu loh. Jadi itu semua dari pusat. DBH juga, dana bagi hasil juga termasuk transfer daerah, tetapi kita anggaplah itu memang haknya daerah. Gitu ya. Nah, oke, ini
cerita yang berulang-ulang dari dulu soal ini. Tapi kita sebetulnya dikasih kesempatan belajar bahwa kita harus bergandengan tangan atau bergotong royong dengan daerah itu. Ketika pandemi kemarin datang 2020 itu, gitu ya. Betapa seluruh Indonesia ini repot menghadapinya karena segala sesuatu, setiap langkah yang mau dilakukan itu tergantung daripada kebijakan pusat, gitu lah. Ya, otoritas daerah itu sangat-sangat sempit, sangat-sangat terbatas untuk melakukan action karena dia nggak punya duit. Sampai-sampai hak mereka sendiri ketika itu tidak terlambat lah minimal ditransfer gitu ya, sehingga mereka harus pinjam dan sebagainya. Nah, dari sini kita akhirnya kan bertanya, sebetulnya prioritasnya apa sih pembiayaan ini semua gitu loh. Kalau dibilang bahwa harganya sebetulnya itu ya semua udah tahu lah ya, itu bukan subsidi murni ya, itu subsidi tidak langsung. Mereka mengatakan bahwa keuangan negara nggak kuat dan sebagainya. Tapi ada proyek-proyek yang seperti dikatakan Pak Fadil tadi, pekerjaan-pekerjaan yang jalan terus, pantang mundur gitu ya, pantang dihentikan, walaupun fakta yang saya sebutkan tadi mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan selama dari tahun 2010 sampai 2020 itu faktanya tidak memberikan implikasi signifikan terhadap seluruh Indonesia ya, lain Jakarta, lain di pusatnya sendiri gitu loh. Nah, yang berikutnya lagi itu mungkin ini yang terakhir ya, saya tambahin sedikit. Begini, kita belajar sebetulnya ketika krisis tahun 98, nggak ada yang siap untuk menghadapinya. Tetapi waktu itu kita semuanya rasanya sepakat bahwa perekonomian kita itu tetap bergerak dan tumbuh, artinya bergerak gitu ya, itu karena adanya sektor informal gitu. Ya. Nah, hari ini pun sebetulnya sektor informal itu masih berperan penting, walaupun sebagian mereka sudah diformalize. Ya, diformalize lewat ojek online dan sebagainya gitu ya. Nah, ini agak agak absurd kalau ketika dibilang yang tadi disebutkan kan bahwa salah satu itu adalah untuk memberikan subsidi kepada ojek online dan sebagainya. Padahal kita tahu ojek online itu sudah murni bisnis gitu ya, bisnis gitu loh. Banyak hal-hal lain yang perlu diselesaikan, dan itu betul bahwa sistem jaring pengaman sosial kita ya masih acak-adut sampai hari ini. Kemarin kita lihat sendiri banyak sekali persoalan-persoalan bantuan sosial ketika COVID gitu loh. Kembali lagi, ini semua tentunya sangat wajar jika banyak sekali orang mempertanyakan gitu ya, apa sih uang kamu tuh mau dipakai apa gitu loh? Kenapa kamu harus korbankan yang lain ya, yang tidak katakanlah ruang geraknya terbatas gitu ya. Nah, ini mungkin sekedar untuk memulai diskusi kita hari ini, Mas Hidayat, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, kalau supply demand sih menurut saya sih kalau ada yang murah kenapa harus ngambil yang mahal gitu ya. Tapi ada yang sebetulnya cukup menarik itu begini loh. Di dalam BBM itu ada komponen satu PPN 11%, itu yang kemarin juga disampaikan Faisal Basri ya, Bang Faisal Basri. Satu lagi pajak pajak bahan bakar kendaraan bermotor, itu yang milik daerah itu 5% gitu ya. Nah, itu sendiri kalau total kasar tuh kira-kira 16 lah gitu. Walaupun 5% itu dari harga sebelum PPN. Nah, kan ada 16 kurang lebih. Kenaikan ini kan sebetulnya 30. Coba kita bayangkan kalau misalnya katakanlah beban. Ini kan ada yang terbebani karena dia harus membeli minyak gitu ya dengan harga pasar gitu kan. Sementara
ada selisih dari kemampuan produksi kita terhadap kebutuhan, gitu kan? Artinya kan yang perlu ditutup itu adalah selisihnya itu saja. Nah, selisih itu, andai kata otonomi daerah kita itu sudah lebih baik, lebih maju, kan harusnya bisa dibicarakan dengan masing-masing pemerintah daerah gitu loh. Mungkin kita perlu sadari bahwa per hari ini itu struktur daripada anggaran seluruh pemerintah daerah di Indonesia ini rata-rata itu 60% itu adalah untuk biaya pegawai dan belanja barang dan jasa gitu. Kan ini sebetulnya bisa bisa dikelola ya, bisa dikelola andai kata yang ngelola tidak satu gitu loh. Nah, ini karena yang ngelola satu, dia punya kepentingan juga yang banyak yang tadi dibilang hidden agenda dan sebagainya, sehingga persoalan dia itu dibebankan kepada semua gitu, hanya untuk dia sendiri yang tadi disebut sebagai oligarki dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya melihat itu, apalagi kalau misalnya tadi dikatakan adanya peluang untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak? Walaupun itu urusannya politik daripada global lah gitu. Kira-kira itu mungkin tanggapan saya, Mas Hidayat. Makasih banyak.